Selamat datang kembali di channel tentang film. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia menonton dan berlangganan pada channel ini. Semoga channel ini bisa sedikit memberikan tontonan dan hiburan menarik kepada teman-teman semua. Untuk itu jangan sungkan untuk mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jika bagi teman-teman video alur cerita ini menarik, kiranya juga dapat membantu untuk share video ini kepada keluarga, saudara, sahabat, atau orang-orang yang mungkin juga menyukai alur cerita film atau serial tentang vampir. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah dari series The Vampire Diaries yang mana pada saat ini kita sudah masuk pada episode ke-6 season kedua. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Episode ke-6 season kedua dibuka dengan menampilkan silih berganti adegan antara Mason dan Catherine serta Steven dan Elena yang sedang bercumbu. Di saat mereka sedang bergelut, Catherine mencoba mencari tahu di mana Mason menyembunyikan moonstone tersebut dan Mason masih nampak merahasiakan tempat persembunyiannya. Sementara Elena usai mereka bercumbu terlihat memberikan setetes darahnya pada Steven dan hal itu akan terus ia lakukan setiap harinya untuk mengontrol kekuatan Steven. Scene kemudian beralih di kediaman Salvatore. Jeremy datang untuk bertemu dengan Damon dan memberitahukan tentang Taylor yang masih belum memicu kutukannya. Meski itu adalah sebuah informasi penting, namun Damon tak tertarik pada informasi tersebut dan tak berniat menerima Jeremy di dalam rumahnya. Alhasil, Jeremy pun menambahkan sebuah informasi penting bahwa Mason kembali ke Mystic Falls untuk mencari sebuah batu bernama Moonstone dan ia tahu keberadaan batu tersebut. Damon masih tak ingin menerima Jeremy sebab ia tahu Elena tak ingin Jeremy terlibat dalam hal apapun termasuk dalam masalah vampir dan sebagainya. Namun Jeremy tetap bersikuku karena Damon masih ingin mendengar informasi lainnya mengenai Mason. Damon pun mempersilahkan Jeremy untuk masuk ke dalam rumahnya. Di kediaman Lockwood terlihat beberapa orang yang sedang mempersiapkan pesta. Pada Jenna, Carol Lockwood berterima kasih atas bantuan Jenna. Jenna kemudian mendatangi Steven dan meminta Steven untuk makan malam bersamanya dan Alaric. Steven lalu beralasan bahwa ia dan Elena sedang bertengkar. Namun Jenna tak percaya sebab pagi tadi ia tahu Steven sedang berada dalam kamar Elena. Steven menjadi canggung sebab Jenna mengetahui hal tersebut. Namun Jenna paham dan ia akan menjaga rahasia tersebut. Di halaman rumah terlihat Elena yang kemudian didatangi oleh Bunny. Melihat kehadiran Bunny, Elena sedikit senang. Meski Elena tahu Bunny nampak tak ingin bertemu dengan Caroline, namun Elena mengingatkan bahwa walau bagaimanapun Caroline adalah teman mereka dan pada akhirnya Bunny pun akan bertemu dan berbicara berdua bersama dengan Caroline. Mendengar itu, Bunny meminta agar Elena tak berpihak pada salah satu di antara mereka sebab setelah Caroline menjadi vampir itu membuat mereka tak pernah lagi bertemu dan berbincang. Mendengar itu, Elena lalu mengajak Bunny untuk pergi ke sebuah tempat. Scene beralih pada Sheriff Forbes yang terbaring di tempat ia ditahan di ruang bawah tanah kediaman Salvatore. Caroline datang dan lalu memberitahukan bahwa ferven di tubuh Sheriff Forbes sebentar lagi akan hilang sehingga Sheriff Forbes bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Melihat kehadiran Caroline, Sheriff Forbes hanya terdiam. Melihat itu, Caroline nampak kesal karena ibunya mengabaikan dirinya. Bahkan Sheriff Forbes pun meminta agar Caroline meninggalkannya. Mendengar itu, Caroline pun berniat pergi sembari berucap bahwa ibunya memang tak pernah peduli pada dirinya sama seperti dahulu. Bahkan sebelum ia tewas dan menjadi seorang vampir. Dengan wajah yang penuh kesedihan, Sheriff Forbes lalu menanyakan apakah Caroline benar-benar telah tewas. Caroline lalu menjawab bahwa ia sebenarnya telah tewas, namun ia telah menjadi vampir. Sheriff Forbes nampak ingin mengetahui semua yang terjadi pada Caroline. Hal itu membuat Caroline menghentikan langkahnya untuk pergi meninggalkan Sheriff Forbes. Berpindah pada Alaric yang baru datang di kediaman Salvatore sembari membawa sebuah karton berisi semua informasi yang kembali harus mereka teliti. Melihat kehadiran Jeremy di rumah Damon, Alaric nampak sedikit terkejut. Namun ia tak bisa meminta Jeremy untuk pergi sebab Jeremy memiliki sedikit informasi yang sangat mereka butuhkan. Dari dalam karton, Alaric mengeluarkan sebuah kertas dan kembali mengulas kisah tentang kutukan suku Aztec, di mana ternyata kutukan vampir dan manusia serigala tersegel di dalam batu Moonstone tersebut. Dan dari apa yang mereka yakini, Mason menginginkan batu tersebut karena mencoba untuk menghancurkan kutukan yang berada dalam batu tersebut. Karena batu itu sangat penting, Damon lalu mengajak Jeremy untuk mengambil batu tersebut pada Taylor. Kembali pada Elena dan Bunny, Elena menceritakan semua hal yang sedang terjadi, termasuk ia yang berpura-pura bertengkar dengan Steven karena ulah Catherine. Ditambah lagi keterlibatan Caroline yang terjebak menjadi kaki tangan Catherine. Meski begitu, Elena meminta Bunny untuk tetap mendukungnya dan berharap Bunny kembali bersikap seperti layaknya seorang teman bagi Caroline. Bunny tentu sangat tidak nyaman dengan kondisi Caroline yang telah menjadi vampir. Ia tidak bisa berpura-pura berteman dengan Caroline di saat ia memendam kebencian terhadap para vampir. Merasa tak ada yang perlu lagi dibicarakan, Bunny pun pergi
pergi meninggalkan Elena. Scene kemudian beralih pada Mason yang terlihat berjalan membawa sebuah karton, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat Steven yang tengah berdiri sembari menyusun gelas kaca. Menyadari Steven yang selamat, Mason mencoba untuk bersikap biasa dan lalu menanyakan keberadaan Sheriff Forbes. Steven meyakinkan Mason bahwa Sheriff Forbes baik-baik saja. Mendengar itu, Mason pun pergi. Ketika ia berbalik, tanpa sengaja ia bertabrakan bersama Bunny. Setelah meminta maaf, Mason kembali melanjutkan langkahnya, sementara Bunny berdiri dengan wajah yang penuh dengan tanda tanya. Melihat itu, Steven lalu mendatangi Bunny sembari menanyakan keadaan Bunny. Bunny lalu menjelaskan bahwa ketika ia bersentuhan dengan Mason, ia mendapatkan sebuah penglihatan di mana ia melihat Mason berciuman dengan Elena. Mendengar itu, Steven menjadi heran karena ia tahu Elena tak mungkin berciuman dengan Mason. Beberapa saat Steven tersadar bahwa yang Bunny lihat bukanlah Elena, namun itu adalah Catherine. Beralih pada Elena yang didatangi oleh Damon. Damon lalu memberitahu tentang keterlibatan Jeremy pada misinya dan ia meminta Elena untuk menghalangi Jeremy. Damon pun pergi. Jeremy terlihat mencoba untuk mengikuti Damon, namun Elena menghalangi Jeremy dan meminta agar Jeremy tidak ikut campur pada urusan Damon karena itu akan membahayakan Jeremy. Namun Jeremy justru berbalik berkata pada Elena bahwa Elena tidak berhak menghalangi apa yang akan ia lakukan. Setelah mengucapkan itu, Jeremy pun pergi. Di sisi lain, nampak Damon terkejut mendengar informasi dari Steven tentang keterkaitan antara Mason dan Catherine, dan Damon memahami bahwa Catherine sedang memperalat Mason. Steven yang sedikit ketinggalan informasi kemudian diberitahukan bahwa Mason sedang mencari batu moonstone, dan dari keterkaitan Catherine, Damon menambahkan kemungkinan Catherine pun menginginkan benda tersebut. Steven lalu menanyakan keberadaan batu tersebut dan Damon memberitahu bahwa Jeremy akan mengambil batu tersebut pada Taylor. Mendengar Jeremy terlibat, Steven pun memarahi Damon karena melibatkan Jeremy. Namun Damon membela diri bahwa Jeremy lah yang sedang melibatkan dirinya sendiri. Steven pun pergi meninggalkan Damon. Beralih pada Taylor yang kemudian didatangi oleh Jeremy. Pada Taylor, Jeremy berucap bahwa ia sedang melakukan sedikit riset tentang batu moonstone tersebut, dan ia meminta pada Taylor untuk melihat batu itu, mencoba untuk memastikan informasi yang ia dapatkan. Mendengar itu, Taylor lalu menjelaskan bahwa batu itu telah ia berikan pada pamannya. Jeremy sedikit terkejut, namun ia mencoba untuk menyembunyikan keterkejutannya. Jeremy mencoba untuk bersikap biasa dan lalu pergi meninggalkan Taylor. Sementara Damon dan Steven yang mendengar percakapan itu kemudian pergi dan menemui Bunny serta meminta pertolongan pada Bunny. Awalnya Bunny nampak enggan untuk membantu Damon dan Steven, namun Damon menjelaskan bahwa keterlibatan Mason dan Catherine yang mereka anggap jahat itu dapat membahayakan Elena, dan untuk itu Damon hanya meminta agar Bunny melumpuhkan Mason sama seperti ketika ia menyakiti Damon dengan sihirnya. Beberapa saat kemudian Mason terlihat keluar dari rumah. Ia melihat Bunny yang sedang membutuhkan pertolongan karena mengangkat benda yang sangat berat. Tentu itu adalah sebuah jebakan, dan ketika Mason berada di dekatnya, Bunny kemudian merapalkan mantranya dan itu membuat Mason meringis kesakitan memegang kepalanya. Ketika Mason tak berdaya, Damon langsung datang menghadiahkan lututnya ke wajah Mason. Setelah Mason terkapar, Damon dan Steven kemudian menaikkan tubuh Mason ke dalam mobilnya sendiri lalu membawanya pergi. Kembali pada Caroline. Caroline terdengar menjelaskan tentang dirinya yang telah berubah menjadi vampir pada ibunya. Sementara itu, ia juga menjelaskan pola makan yang ia lakukan, di mana ia mencoba untuk tidak memangsa manusia dengan meminum darah dari kantong darah dari rumah sakit. Meski sebenarnya naluri membunuhnya tak pernah padam, namun Caroline telah berhasil mengontrol dirinya dengan sangat baik. Sheriff Forbes menyimak dan kemudian ia berkata bahwa ia tak pernah ingin hal itu terjadi pada Caroline. Namun yang telah terjadi tak dapat dirubah kembali. Beberapa saat kemudian terdengar kedatangan Damon yang ternyata membawa Mason ke rumahnya untuk diinterogasi. Bunny terlihat membantu Damon mencari batu moonstone tersebut dengan kemampuan sihirnya, di mana ia mencoba melihat ke dalam pikiran Mason. Setelah beberapa petunjuk yang ia dapatkan, di mana dalam penglihatannya ia melihat sebuah sumur. Bunny pun pergi. Damon lalu mencoba untuk membangunkan Mason dengan memukul wajahnya. Wake up, wolf boy. Bunny yang terlihat beranjak untuk pergi kemudian dihampiri oleh Caroline. Pertemuan yang sangat canggung. Sedikit basa-basi, Bunny lalu menanyakan keadaan ibu Caroline yang telah ia ketahui dari Elena. Caroline menjelaskan bahwa ibunya baik-baik saja. Bunny nampak ingin mengatakan sesuatu, namun itu tertahan sehingga membuat Caroline balik menanyakan sesuatu tentang batu moonstone yang sedang dicari oleh Damon. Bunny lalu menjelaskan tentang sebuah tempat yang ia curigai, di mana sumur yang ia lihat seperti sebuah sumur tua yang terletak di dalam hutan, di mana ternyata itu adalah tempat main di masa kecil mereka.
mereka. Ketika Bunny hendak pergi, Caroline menawarkan dirinya untuk menemani Bunny. Awalnya Bunny terlihat enggan pergi bersama Caroline, namun beberapa saat kemudian ia berubah pikiran dan menerima tawaran Caroline untuk menemani dirinya. Di kediaman Lockwood, nampak Matt dan Elena sedang merapikan sesuatu. Steven kemudian datang dan tepat kedatangan Steven, Taylor pun muncul lalu menanyakan apakah ada yang melihat Mason. Steven lalu memberitahu bahwa ia melihat Mason pergi dengan mobilnya. Beberapa saat kemudian Steven mendapatkan pesan teks dari Bunny yang memberitahukan bahwa ia sedang menuju ke sumur tua di tengah hutan. Setelah itu Steven pun pergi dan beberapa saat kemudian Elena pun menyusulnya. Ketika mereka telah berada di tengah hutan dan menemukan sumur tua tersebut, Steven lalu mencoba untuk masuk ke dalam sumur untuk mengambil batu moonstone tersebut. Namun ketika Steven turun ke dalam sumur tersebut, betapa terkejutnya ia, ternyata sumur tersebut telah diisi oleh banyak vervain dan itu membuat sekujur tubuh Steven melepuh. Steven berteriak memanggil Elena. Elena yang mendengar teriakan Steven tentu menjadi sangat khawatir. Ia mencoba mengangkat rantai yang berada dekat sumur tersebut, namun ia nampak tak sanggup. Elena terus berteriak memanggil nama Steven untuk memastikan Steven dalam keadaan baik-baik saja. Beruntung teriakannya ternyata terdengar oleh Caroline dan dengan kecepatannya Caroline telah menggapai Elena. Tak berapa lama Bunny pun sampai. Mereka lalu membantu Elena untuk menyelamatkan Steven. Dengan rantai yang diikatkan di tubuh Elena, Elena pun turun dan lalu menyelamatkan Steven. Ketika berhasil mengeluarkan Steven dari dalam sumur tersebut, Elena pun berinisiatif untuk mencari batu moonstone tersebut. Ketika batu tersebut ia dapatkan, tiba-tiba saja Elena hampir dipatuk ular hitam yang memang ada di dalam sumur tersebut. Mendengar teriakan Elena, Caroline lalu berburu menarik tubuh Elena. Sesampainya di atas, Elena yang begitu khawatir pada Steven yang penuh luka akibat vervain lalu memberikan darahnya untuk menyelamatkan Steven. Kembali di kediaman Salvatore, Damon terlihat mencoba untuk menggali informasi pada Mason dengan cara menyiksa Mason. Beberapa kali Damon terlihat menusuk tubuh Mason. Meski luka yang diakibatkan dari tusukan tersebut begitu dalam, namun tubuh Mason bereaksi untuk menyembuhkan luka itu dengan begitu sangat cepat. Mason masih enggan memberi informasi sampai akhirnya Jeremy datang dan membawa beberapa pucuk tumbuhan kering yang ia dapatkan. Daun kering itu ternyata adalah wolfbane yang ternyata dapat berefek buruk pada manusia serigala, sama seperti vervain yang sangat mematikan bagi para vampir. Damon kembali menyiksa Mason dengan menyentuh wolfbane tersebut pada kulit wajah Mason. Kulit Mason nampak mengeluarkan asap, tanda ia begitu tersiksa dengan tumbuhan tersebut. Dengan siksaan tersebut, Mason lalu memberitahu bahwa Catherine datang bersama dirinya dan ia merasa Damon sedang cemburu karena hal tersebut. Mendengar itu, tanpa ampun Damon lalu memasukkan wolfbane itu ke dalam mulut Mason. Mason begitu tersiksa, ia memuntahkan darah dari mulutnya. Siksaan itu terus disaksikan oleh Jeremy. Kembali dengan pertanyaan lain, Damon lalu menanyakan apa yang Mason inginkan dari moonstone tersebut sembari terus menyiksa Mason dengan wolfbane. Jeremy nampak kesal karena Damon tak berhenti menyiksa Mason, namun ia tak dapat melakukan apa-apa. Mason kemudian memberitahu bahwa ia akan memberikan batu tersebut karena Catherine akan membantunya menghancurkan kutukan yang mengikat manusia serigala. Damon menjadi heran mengapa Catherine mau membantu Mason menghancurkan kutukan manusia serigala yang ada dalam batu tersebut. Mason lalu menjelaskan bahwa Catherine mau membantunya agar ia tak tersiksa ketika berubah menjadi serigala, dan tentu itu juga karena Mason merasa Catherine mencintai dirinya. Mendengar itu Damon lalu tertawa karena ia tahu bahwa Catherine tak akan mencintai Mason. Catherine hanya sedang memperalat Mason untuk pekerjaan kotornya. Merasa informasi yang ia dapatkan sudah cukup, Damon lalu menyuruh Jeremy untuk pergi. Namun Jeremy nampak tak ingin pergi. Ia meminta Damon melepaskan Mason karena Mason sudah cukup tersiksa. Mendengar itu Mason lalu meminta agar Jeremy membantu Taylor agar Taylor tak mengalami hal seperti apa yang ia alami. Sementara Damon langsung mencengkeram leher Jeremy dan menjelaskan bahwa ia harus membunuh Mason, sebab jika ia tak membunuh Mason, maka Mason lah yang akan membunuhnya ketika ada kesempatan. Jadi Jeremy harus menerima kondisi tersebut. Beberapa saat kemudian Jeremy pun pergi. Sebelum melancarkan aksinya, Damon lalu sedikit memberitahu pada Mason betapa miripnya Mason dengan dirinya. Sebagai seorang lelaki yang dimanfaatkan oleh wanita yang sama, Mason masih yakin bahwa Catherine mencintai dirinya. Namun Damon meyakinkan Mason bahwa Catherine hanya akan membunuh Mason setelah tujuannya telah tercapai. Karena hal itu Damon pun harus membunuh Mason agar tujuan kotor Catherine tak pernah tercapai. Beberapa saat kemudian Damon langsung membunuh Mason dengan cara mengeluarkan jantungnya dari tubuh Mason, dan Mason pun tewas saat itu juga.
Scene kemudian berpindah pada Caroline yang terlihat memberitahu ibunya tentang kejadian yang baru saja dialaminya ketika membantu Steven. Yang lebih penting yang ia sampaikan adalah rasa bahagianya karena Bunny terlihat mulai membuka diri pada dirinya. Melihat anaknya yang begitu sangat berbeda, Sheriff Forbes nampak bahagia. Ia sudah tak peduli lagi pada identitas Caroline yang adalah seorang vampir. Untuk itu, Sheriff Forbes meminta agar Caroline tidak menghilangkan ingatannya karena ia telah menerima Caroline apa adanya. Namun Caroline tentu tak ingin gegabah. Ibunya memang pasti akan mempercayainya. Namun Caroline tahu bahwa ibunya tidak akan mudah mempercayai Damon dan Steven. Untuk itu, Caroline tetap memanipulasi pikiran ibunya, menghilangkan ingatan ibunya bahwa dirinya, Damon dan Steven adalah vampir, dan kemudian menanamkan ingatan baru sebagai alibi di mana ibunya diminta untuk mengingat bahwa ibunya sedang sakit dan harus beristirahat. Beberapa saat berselang, Damon terlihat membersihkan tubuh dan semua peralatan Mason. Steven lalu datang membawa batu moonstone yang telah ia dapatkan dari dalam sumur. Dengan handphone milik Mason, Damon lalu mengirim pesan pada Carol Lockwood seolah Mason lah yang telah mengirim pesan tersebut dengan memberitahu bahwa Mason telah pergi dan mungkin tak akan kembali lagi. Setelah itu, Damon lalu melihat satu nomor yang berada dalam panggilan keluar. Damon yakin bahwa nomor itu adalah milik Catherine. Ia lalu menghubunginya dengan niat memprovokasi Catherine. Steven mencoba menghalangi niat Damon, namun terlambat. Catherine telah mengangkat teleponnya dan Damon memberitahukan bahwa ia telah membunuh Mason. Mendengar itu, Catherine menjadi sangat marah. Damon merasa sedikit puas setelah mengacaukan rencana Catherine. Namun Catherine yang penuh tipu daya mengatakan bahwa ia memiliki 1000 rencana. Jika gagal pada rencana A, maka ia punya rencana B, dan begitu seterusnya. Mendengar itu, wajah Damon pun sedikit berubah. Tak berapa lama, telepon pun mati. Di kediaman Elena kemudian dikejutkan dengan telepon yang ia terima dari Jenna, yang ternyata itu adalah dari Catherine. Catherine pun memberitahu Elena betapa ia dapat dengan mudah memasuki rumah Elena dan memanipulasi pikiran Jenna. Menyadari sesuatu yang janggal, Elena pun memandang ke arah Jenna, dan tepat pada saat itu Jenna telah siap dengan pisau, dan secepat kilat pisau itu Jenna tancapkan di tubuhnya sendiri. Elena dan Alaric yang melihat itu mencoba untuk menghalanginya, namun apa daya mereka tak sempat. Jenna pun sekarat tertusuk pisaunya sendiri. Di rumah sakit, Elena kemudian memberitahu pada Jeremy bahwa Jenna beruntung dan dia akan baik-baik saja. Meski begitu, Elena begitu sangat terpukul karena semua kejadian itu orang-orang yang berada di sekitarnya harus menanggung akibatnya. Dalam pelukan Jeremy, ia menangis dan mengingatkan Jeremy agar terus berhati-hati. Jeremy mencoba menenangkan Elena dan meyakinkan bahwa Catherine akan mendapatkan balasan atas apa yang telah ia lakukan pada Jenna. Di kediaman Lockwood, terlihat Taylor yang mendatangi ibunya. Meski terlihat tersenyum, namun Carol nampak sedih ketika menjelaskan bahwa ia mendapatkan pesan dari Mason mengabarkan bahwa Mason telah pergi. Sekarang mereka hanya tinggal berdua. Mendengar itu, Taylor nampak terdiam dan merasa aneh atas kepergian Mason yang begitu tiba-tiba. Scene kemudian beralih pada Elena yang terlihat mendatangi Steven. Steven nampak sangat bersedih mendengar kabar Jenna. Namun yang lebih ia sedihkan melihat Elena menanggung derita ini. Terlebih, Elena merasa bahwa dirinya telah kalah melawan Catherine. Semua yang terjadi karena mereka tak menuruti kata-kata Catherine yang meminta agar Elena tak bersama Steven. Steven sama sekali tak mengucapkan apa-apa. Ia terdiam dalam tangisannya. Elena pun meninggalkan Steven. Ketika ia hendak pulang, Damon menghampirinya sembari meminta maaf karena semua itu adalah kesalahannya karena memprovokasi Catherine. Mendengar itu, Elena semakin pasrah. Ia tak dapat menyalahkan Damon yang ia tahu Catherine telah mengalahkan mereka. Scene kemudian berpindah pada Catherine yang terlihat memanipulasi pikiran Matt. Ia meminta agar Matt mengincar dan memprovokasi Taylor hingga Taylor marah dan memukul dirinya hingga tewas. Dan episode ke-6 season kedua pun selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang masih setia menonton alur cerita serial The Vampire Diaries ini. Sampai jumpa di alur cerita episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk men-share video alur cerita ini ke media sosial teman-teman semua agar lebih banyak lagi orang yang menonton video alur cerita ini. Sekian dan terima kasih.